Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrak, ngobrolin agama. Nah, tema kali ini tema spesial nih buat para jomblo nih. Tema kali ini adalah cara cepat dapat jodoh. Nah, gimana sih perspektif Islam itu cara cepat dapat jodoh, Pak? Nih, begini ya. Mohon maaf nih para jomblo ini bukan maksud kita ngajarin nih. Ini kita lagi sharing aja nih ya. Sebenarnya kan Allah menciptakan manusia itu udah pasti berpasang-pasangan. Pasti Tat. Mudah-mudahan sih di sini sudah punya pasangan semua nih apa? Amin, alhamdulillah. Amin. Udah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. Tat. Udah. Nah, Udah pernah. Nih bagi yang belum pernah nih, yang belum dapat jodoh, Dan yang udah pernah tapi udah enggak ada juga bisa juga Tat. bisa juga Iya. intinya kan Yang walaupun jomblo. yang sudah minimal yang belum dulu dah kalau yang Iya. sudah kan udah ngalamin nih. Benar. Iya, lanjut. Karena lanjut. ketika kita menikah itu berarti kita sudah menyempurnakan separuh dari agama kita. Betul. Itu kata Rasul kan Rasul gitu seperti itu. SAW. Makanya nih ada kiat-kiatnya nih para jomblower atau para duda ya. Ini pokoknya Ya. Apa Ustaz? Langsung aja. Yang sabar pertama itu kita yakin kepada Allah bahwa memang Allah itu telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jangankan manusia, makhluk lain pun berpasang-pasangan. Ada pasangannya ya. Ada betina, Ada jantan. ada jantan, ya kan? Ada siang, Ada siang, ada malam. Hmm. Ada langit, ada bumi. ada lautan, ada daratan. Terus saya Tat yang banyak Tat. Apalagi manusia, ya kan? Makanya dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazru'ukum fih laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Udah jelas nih kata Allah dalam ayat ini, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Makhluk yang lain diciptakan berpasang-pasangan. Udah jelas kan? Kemudian tip kedua nih. Tip kedua selalu berdoa kepada Allah. Namanya kita manusia, kan kita diciptakan Allah itu untuk menyembah kepada Dari Allah. Allah kan. Allah ya. Udah jelas itu ya ayatnya ya. Jadi jangan Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Makanya salah satu kiatnya nih untuk yang belum punya pasangan, jangan bosan-bosan Berdoa. berdoa kepada Allah, meminta. mintanya sama Allah ya. Mintanya jangan kepada sama dukun. Allah, jangan pada dukun. Kita bisa di malam hari bermunajat kepada Allah, ya kan, berdoa. Kan berdoa itu kan gak mesti pakai bahasa Arab. Ya. Doa ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya dengan bahasa kita, ya lakukan dengan bahasa kita. Keterima tuh saya Tat. Insya Allah, Allah itu kan maha mengetahui. Kali gitu mesti pakai bahasa Arab doang. Ya kagak. Contoh, ya Allah berikanlah hamba jodoh yang baik. Ya Allah berikanlah hamba jodoh yang sesuai keinginan hamba. Boleh kan seperti itu kan? Iya boleh. Iya. Kemudian tip yang berikutnya, memperbaiki diri. Oh. Maksudnya gimana Tat? Maksudnya Nah, kalau selama ini akhlak kita kurang baik, pergaulan kita terlalu bebas, Iya. cobalah kita merenungkan untuk merubah diri kita nih. Kalau memang kita ingin mendapatkan jodoh yang baik. Karena kata Allah dalam Al-Qur'annya kira-kira seperti ini nih kandungan ayatnya nih. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Begitu juga sebaliknya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan dilanjutkan juga laki-laki yang keji untuk wanita yang keji.
Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya ayat ini kan sebagai motivasi untuk kita merubah diri Jadi yang lebih baik. untuk yang lebih Kalau baik. kita mau mendapat yang baik, harus kita Iya. pantaskan diri dulu gitu Pantaskan ya. diri dulu. Jangankan kita selama ini perbuatan kita tidak baik, ingin mendapatkan wanita soleha. Kira-kira diterima nggak tuh sama orang tuanya? Kagak sih. Hah? Iya Ya, begitu. orang tuanya mikir-mikir juga kan gitu. Iya, kita tukang mabok, tukang judi, tukang buka tali androk. Waduh. Iya, kira-kira seperti itu. Astagfirullah. Iya. Tiba-tiba ingin mendapatkan anak kiai. Kata kiai, lu sudah hatam berapa juz? Bingung kita biasa cuma Iya. jus tomat doang sama jus apel. Karena ya kiai, saya baru bisa alif lempeng bak bengkok. Apaan tuh alif lempeng bak bengkok? Nasi matang tinggal nyendok. Iya. Mm-mm. Ya, itu ya kiat berikutnya, merubah diri ke arah yang lebih baik. Kemudian kiat atau tip berikutnya, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Oh iya iya. Insya Allah kalau kita pergaulan kita berteman dengan teman kita memang yang baik, Ya jodohnya nggak jauh-jauh dari situ nanti. ya apalagi kita sering bersilaturahim juga, insya Allah ya siapa tahu gue main ke rumah si A lah, siapa tahu punya adik atau empoknya yang belum menikah, ya kan bisa menjalin tali silaturahim, Betul. ya kan? Itu diantaranya, mudah-mudahan itu, karena pernah kejadian juga sih seperti itu kan. Ada teman kemudian diajak main ke rumah teman kita juga yang cewek gitu kan. Ternyata mereka ta'aruf, nggak lama tuh alhamdulillah menikah. Nah, Jadi tadi kalau misalnya gua simpulin sedikit tadi mungkin juga yang tadi yang tips yang memperbaiki diri sendiri ya. Enggak. Terutama bagi laki-laki kan ya. Bagi Jadi laki-laki. juga jangan selain dari akhlaknya yang baik itu yang utama kan. Juga memperbaiki penampilan kali ya, karena kan Allah suka yang kalau nggak salah sih Allah bukan nggak salah ya, yang gue tahu tuh Allah suka apa, Allah Subhanahu Wa Taala suka apa namanya, suka dengan keindahan. Oh, iya, Ya gitu kan. betul. Jadi ya laki-laki kalau bisa, terutama laki-laki ya, pakai apa namanya, pakaian yang rapi, Pakaian rapi, pakai minyak wangi, pakai wangian gitu ya. rambutnya kelimis lah kan. Iya. Ibarat kata kalau misalnya kita lagi tarupan ketemu cewek gitu ya, wadah yang kita pengen, yang pas lagi tarupan ngeliat kita kumel, rambut gondrong nggak karu-karuan, jerawatan ya. Mau dideketin. Iya gitu kan juga udah pasti ogah ya. Ogah. Jadi Nanti selain akhlak juga mungkin penampilan. Penampilan. Karena Rasul juga kan suka akan Keindahan. keindahan Ya, kan. iya. Bahkan ada beberapa hadisnya ketika ada sahabat lewat rumah Rasulullah, ketika dia sedang memandang bulan, terus tiba-tiba dia melihat Rasulullah, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu keindahannya melebihi daripada bulan yang dia itu, Subhanallah. kayak gitu. Karena dalam artian berarti bukan karena indah atau seperti apa, dalam artian berarti Rasul memang menjaga betul-betul penampilannya dari yang mulai rambutnya ya, kalau nggak salah ya di yang klimis selalu pakai minyak rambut, yang selalu pakai wangi-wangian, Apalagi zaman sekarang ya. iya, Zaman canggih ya kan, apa aja tinggal semprot. semprot, iya, terus yang selalu bersiwak, jangan sampai ntar kita ketemu wadon yang kita lagi pas kalau kita lagi apa namanya lagi apa namanya kalau berdua tuh, Ngobrol. bukan kalau lagi berdua dijodohin namanya Taruh. lagi taruh tiba-tiba Bau jengkol. mulut kita bau jengkol ya, itu kan langsung itu cewek mana juga kan gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasul tuh udah yang contoh sempurna buat kita sebagai muslim untuk mendapatkan pasangan yang baik lah. pasangan yang baik seperti itu sih Iya. kira-kira kalau menurut gue juga. Itu bisa untuk merubah diri itu ya, bisa seperti emang itu yang diajarkan dicontohkan oleh Rasul kan. Ya, kemudian nih kiat yang berikutnya, rajin-rajinlah sholat. Oh bisa tuh tak? Iya, karena kan sholat itu kan isinya doa semua. Oh, Ketika kita takbir itu sudah doa kan, sampai selesai doa semua tuh sholat tuh. Apalagi setelah sholat kita berdoa lagi, meminta. Makanya Allah itu gak bakal bosan umatnya meminta. Allah seneng kalau umatnya meminta itu. Jadi kalau tamak yang boleh itu tamat akan rahmatan Allah gitu ya. Betul. Jadi maksud kita mau minta apa bagaimana? Ya kalau Asal selama itu masih masuk akal pasti Insya boleh Allah, gitu, insya Allah. ya. Kita asal jangan ibarat kata kita cewek pengen jadi cowok begitu agak boleh ya. oh transgender dong. Iya agak boleh. Itu mah Oh itu mulai kodrat Iya, tuh. nah, ya betul maksudnya itu selama masih misalnya kita misalnya
kita misalnya ya Allah kasih saya istri tambahin lagi jadi 2 gitu, boleh kan? Boleh. Kalau yang diri mengizinin. Iya, iya. Kan yang penting boleh kan? Boleh. Berkesin doang, siapa tahu. Iya, sekarang yang penting satu dulu. Iya, satu dulu biar keduman. Iya, makanya itu. Aku aja nggak habis-habis ya. Kasihan nih para jomblo nih. Terus kita Nah, lagi ora? ada lagi nih kayak yang berikutnya. Tadi kan sholat wajib ya. Diusahakan juga bisa sholat sunnah tuh. Atau ibadah-ibadah Ibadah sunnah. Di malam hari kita bangun gitu kan bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan hamba wanita yang cantik, istri yang cantik, istri yang soleha. Kan bisa seperti itu. Maka tadi kan dikatakan salah satu doa itu kan nggak mesti pakai bahasa Arab, kita pakai aja dengan bahasa kita. Kita bermunajat di tengah malam. Emang itu dianjurkan kan? Sholat malam itu. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada juga kiat berikutnya meminta bantuan orang tua. Nah, kalau kita udah mentok-mentok bener nih, ke sana kagak dapet, ke sini kagak dapet, gitu kan. Lewat teman juga kagak dapet juga. Ikhtiar Coba terakhir lah. lah ya. Ikhtiar kan kita udah nih, ikhtiar sendiri udah nih. Iya. Taruh ke sana, ke sini, dapat mendapat cuma gagal gitu kan. Coba meminta bantuan orang tua. salah satu caranya. Jangan yang terakhir kan masih banyak cara yang lain kok. Karena Iya. setiap orang tua menginginkan anaknya itu Dapat segera menikah dan dapat jodoh yang baik. Semua juga pengen Semua ikutan. seperti itu kan. Iya. Jangan lupa tuh karena doa orang tua itu doa yang sangat dijabah. Iya benar itu kan, dia. benar. Bener nggak? Benar. Iya. Kemudian kiat berikutnya perbanyak zikir dan istighfar. Bisa tuh tadi ya. Bisa. Daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, mendingan kita berzikir, beristighfar, ya Allah, selama ini apa sih kekurangan gua, ya. Bermuhasabah lah. Bermuhasabah. diri ya. Benar ya Kong. Iya. Mudah-mudahan nih bisa bermanfaat nih bagi kita khususnya, Amin. bagi pendengar umumnya. Nah, Bermuhasabah. Nah, kalau Kali aja ada dosa kita yang menghalangi untuk itu. Bisa, makanya bisa juga tuh. kita renungkan selama ini kok susah amat ya dapat jodoh ya. Apa sih kesalahan gue ya Allah? Kita beristighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun dosa-dosa hamba. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir nih, bersedekah. Rajin bersedekah juga bisa tuh. Oh, selain memperlancar rezeki, sedekah juga bisa. Bisa, karena kan bersedekah itu kan kita membantu orang lain. Dengan kita membantu orang lain, insya Allah ada Urusan kita dimudahkan juga gitu. urusan kita dimudahkan juga. Berarti ada feedback berarti kan ya di situ. Iya Ya? betul. Makanya dianjurkan tuh bersedekah. Jangan menteng-menteng masih jomblo, aing sedekah. Koret gitu. Mikirin gua aja sendiri belum bisa-bisa nih. Jangan kan bersedekah. Ya kalau itu kan sedekah kan gampang. Senyum juga bisa jadi sedekah. Asal jangan sering-sering senyum-senyum sendiri aja. Jangan senyum sendiri. Nanti disangka Udin Sedunia. orgil. Ya kira-kira seperti itu kiat-kiat untuk para jomblower yang belum menikah. Mudah-mudahan kami doakan segera mendapat pasangan. Segeralah kalau memang ada yang wanita disukai segera ta'aruf. Nah, Mungkin sih kalau sedikit tambahan sih Tat. Kadang-kadang kalau misalnya orang tuh jangan pernah menunda. Boleh, Kadang, iya, jangan. Misalnya gini sih Tat, misalnya, nah sekarang gue tanya perspektifnya gini. Lebih baik nunggu sukses dulu iya itu. baru nikah atau nikah dulu baru sukses. Nah Kayak ini gitu dari jadi kan perspektif. bisa jadi dilema Kan kadang-kadang. dilema kadang-kadang tadi gue masih ibaratnya ini masih kerjanya masih belum tetap atau misalnya masih belum pengen ngebagiain orang tua dulu atau apa ntar deh sampai itu baru gue siap nikah. Kadang karena terlalu lama itu ya ketunda ya akhirnya malah nggak dapat gitu loh Tat. kadang ketakutan orang yang belum mapan itu kan takut tidak bisa menafkahi ya. Iya kadang. Iya, itu kan soalnya kadang-kadang jadi sering permasalahan di rumah tangga juga Iya. nantinya gitu ya. Padahal, Kayaknya. padahal kata Allah kan setiap orang menikah itu pasti ada rezekinya. Iya emang begitu sih Tat, saya rasain betul. Kalau kita
kita belum waktu menikah belum punya kerjaan, istri kita kerja, kan berarti kan ada Tambah rezekinya lah tuh. rezekinya, betul, Hmm. betul, Ya. betul, betul, Kalau betul. saya yang pernah gue dengar sih katanya jikalau ingin kaya maka menikahlah kan gitu. Itu Ya. benar tuh, Tat? Ya makanya jangan takut menikah karena Allah pasti akan memberikan rezeki. Berarti semakin banyak kita menikah, maksudnya semakin banyak istri semakin banyak rezeki. Buset, pengen bener romannya ya. Nggak, maksudnya. Mentang-mentang udah diizinin. Kagak kan nggak begitu. Oh, kagak. Ya tadi bahasanya gitu mulu. Enggak, maksudnya yang satu dulu nih. Iya. Jadi, Nah, nah tadi balik lagi Tat, kalau tadi kan berikhtiar kan, tadi kan berarti kan kalau gue simpulin tadi kan selain berdoa kepada Allah, tauhid bahwa Allah tuh tauhid kita bahwa Allah tuh pasti Yakin gitu, izinin, yakin. yakin lah gitu. Terus juga berikhtiar yang penting juga kan, selain berdoa kita juga berikhtiar Bertiar gitu juga. kan. Ada salah satu ikhtiar yang mungkin sekarang juga lagi tren di masyarakat gitu ya, maksudnya kita nyari jodoh lewat Medsos itu ya, medsos ya? sosial media Atau lewat aplikasi Facebook, itu ya? atau aplikasi, Aplikasi. kayak sekarang kan Tinder gitu kan lagi in gitu. jodoh ya. Gimana maksudnya perspektif itu bisa dikatakan ikhtiar nggak Tat kalau gitu? Bisa dikatakan ikhtiar juga, cuma kan harus hati-hati. Dalam dunia maya itu kan kita jangan sampai jong gitu loh. Artinya begini, profil di DP yang dipasangnya mah lucu, antik banget kayak orang Korea gitu kan. Iya. Pas ketemuan balik badan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya Kalau udah memang sih begitu sih ya, udah banyakan sih ya begitu. tapi ada juga yang kejadian juga. Iya. Pas dilihat sih masya Allah, tapi pas ketemu masa gitu. Gitu. Penilaian ada juga yang kejadian sampai sempat menikah melalui medsos itu. Ada juga. Cuman kita harus lebih Tapi hati-hati lah. cuma ketika harus kita selektif aja. Nah itu kan lagi-lagi kan berarti kan itu masalah seleksi ya kan, maksudnya masalah kriteria. Kriteria. Ketika kita memilih pasangan gitu kan. Nah Baik dalam itu- Islam itu tuntunannya. Tuntunannya kriteria dalam Islam, baik itu wanita maupun laki-laki kan? Iya, ya Sebaliknya pasti, begitu Bang. kan. Kalau ada istilah yang sering Iya. diungkapkan itu kan dandindun ya. apa Dan dan apa tuh dan dinun? Dandanan. Berarti kan dari parasnya, penampilannya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Supri kan, masa kita mau ketemuan cewek baju compang-camping, Iya mau taruh maksudnya. mau taruh gitu kan. Minimal kan pakaian rapi, pakai wangi-wangian gitu kan. Minyak rambut. Kerambut ya, kalau memang sekarang kan serba sprot ya, tinggal nyemprot doang. Masa iya ketemuan mau taruh kita kagak rapi. Yang kedua apa tuh? Dun ya? Jun. Dun. Dan Din. Din, oh Din, Din ya. dulu, Din Din dulu, dulu. Din dulu dan Din Dun. Lupa deh ya. Wek. Din. Bukan Udin ya, bukan Udin Ya, nih. bukan Udin. Bukan Udin, tar Udin yang nyaut Udin mah lagi. temen saya Tat. Din, agamanya. Berarti kalau agamanya kan berarti akhlaknya. Ini minimal kan, atau agamanya kalau kita memang muslim ya harus cari yang muslim. Harus. Itu harus. Kelakuannya. Berarti di situ kan termasuk semua tuh. Kelakuannya, kemudian perangainya seperti apa, baik apa tidak gitu kan. Itu din tuh dari agamanya. Mudah-mudahan sih dapat agamanya, memang agamanya yang kuat ya, berarti kan dapat wanita soleha gitu. Atau sebaliknya dapat laki-laki yang soleh. Kalau yang ketiga nih dun. Dunia. Dunianya. Terkadang kita tersilaukan oleh harta. Mentang-mentang dia orang tuanya kaya, gitu kan. Tapi kita tidak melihat background agamanya itu seperti apa. Gak taunya jong juga. Berarti yang terpenting ya, Ya. di antara tiga itu ya tetap Kalau yang bagus sih tiga-tiganya dapat. tiga-tiganya dapat ya. Pengennya masih pengennya. Gitu ya. Pengennya tiga-tiganya dapat. Tapi kan ketika dunia tidak dapat, dannya tidak dapat, ya ini yang terakhir, yang ini dinnya. Karena juga gini sih Tat, kebanyakan ini salah satu permasalahan orang yang sulit atau agak lama jomblo gitu ya. Kadang juga terlalu pilih-pilih gitu kan. Sedangkan manusia itu kan nobody perfect ya, nggak ada yang sempurna gitu Iya, kan. Pasti iya. ada apa namanya, entah itu di dan di
dun atau di dinnya gitu. Iya, betul. Nah, ketika itu yang udahnya apa namanya pengennya yang kayak artis Korea, yang pengennya tinggi, yang putih, Iya, yang cakep lah dia kagak sadar diri mukanya kayak apa. Kan paling gak kan ngukur gitu tadi paling Nah, kan iya, paling gak masuk kan. akal ya sesuai dengan kemampuannya. Ibaratnya kan apa ya, ya kita manusia Oh, iya. biasa tiba-tiba pengennya anak raja Jadi- ya mungkin sih mungkin cuma kan juga gini loh yang saya takut mungkin kalau yang saya takut gini kadang mungkin Allah kadang-kadang sudah memberi kita jalan gitu kan mempertemukan kita dengan wanita yang baik cuman kadang kita terlalu pilih-pilih akhirnya ya kita sendiri yang menolak gitu begitu sih kalau menurut gua atau perspektif gua. Nah yang pengen gua tanya gini Tan, supaya kita juga nggak terlalu terjebak dalam apa nama seleksi yang tadi dan Dindun Kriteria, itu. Dan dari Dindun itu. tadi ya. Nah yang paling utama apa nih Tat dari dan Dindun itu apa nih kalau kan nggak mungkin ya mungkin sih cuman nggak mungkin kadang-kadang semuanya kita iniin. Kan tadi kan udah dikatakan kalau dannya tidak dapat, dunnya tidak dapat. Ini. Yang utama ya dinnya. Agamanya. Yang utama tuh ya. Yang utama. Jadi berarti Agamanya aja. ya kagak sempurna, kagak yang kita pengen minimal Minimal agamanya kan anaknya ya bagus. Gitu. karena begini, cerminan kita itu merupakan kita jodohnya juga kan seperti itu. Cerminan diri kita nih. Iya. Ya kalau Jodohnya kita akan seperti cerminan diri ya, kita. jodoh kita adalah cerminan kita kan gitu. Nah, intinya. seperti itu kira-kira bahasa singkatnya tuh ya, biar nggak belibet. Nah ini gue bisa ini deh Tat, studi kasus seperti ini sih misalnya kita dihadapkan dua pilihan wanita, Wah, tuh. dihadapkan dua pilihan wanita. Dua-duanya dong. Ntar dulu Tat, Oh, tak dulu. misalnya yang satu cakep bener nih, Cakep bener. cakep lah pokoknya sesuai dengan kita putih tinggi gitu ya, matanya bagus gitu kan ya. Agamanya ya bagus juga agamanya. Nah itu dia permasalahannya. Tapi Kekurangannya adalah kekurangannya adalah akhlaknya nggak bagus, agamanya jelek kayak gitu kan ya. Satu lagi nih parasnya mah biasa-biasa aja kayak gitu kan, terus ya keturunannya juga sederhana gitu. Nah kalau Agamanya cakep gitu. agamanya tapi cakep bener ternyata dia hafiz Quran gitu gitu. Nah, kalau dalam dunia kayak gitu nih, tapi gue niat gue yang cakep ini yang akhlaknya jelek ini pengen gue bagusin kayak gitu. Niat gue nih ya. Nah, menurut Ustadz nih, kalau dalam perspektifnya lebih bagus mana yang cakep tapi jelek tapi asal akhlaknya jelek nanti pengen gue bagusin, nah kita bagus kan? Atau yang biasa-biasa aja tapi hafiz Quran atau akhlaknya baik lah gitu. Kalau menurut saya pribadi nih, ya kita ambil yang akhlaknya baik lah, karena akan membawa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena ketika kita nih sebagai suami kita salah, ada yang menasehati, iya. Yang luruskan gitu ya. ada yang meluruskan. Nah kalau kita mencari cuma kecantikannya doang, sementara dia buta akan tentang ajaran agama, Ngomongnya kesana tak ngomongnya. agama Ya. Islam. Nah, Enggak, ya. lu nanya. Itu Bisa, kan kalau iya. kalau gue sih Ya. cuma mau menyepakati aja, Oh, menyepakati iya. kalau gue ya dalam Kalau konteksnya. gua kan Ya. nanya kan mewakilin yang lain gitu. Kalau gua sebetulnya. Karena kalau kita dengar nih ceramah Jainuddin Amjad dulu ya, masih ingat gak nih? Apa tuh? Walaupun dia hitam legam, walaupun dia budak, tapi kalau agamanya bagus, ya pilih sebagai suami atau istri. Karena kita juga mungkin punya nanti diharapkan keturunan kita juga akhlaknya baik. Amin, amin seperti itu. Bagus ya. Karena tadi sih kalau ketika menikah, ya balik lagi ke nanti niat ketika menikah kalau bagi gue ya. Karena kalau ketika menikah itu melihat parasnya atau cantiknya, ya kecantikan atau ketampanan itu akan pudar juga kan misalnya. Ya, Wah, pasti kita keriput. Iya, gitu. tumbuhan nanti segala macam gitu kan. Kalau ketika memilih karena hartanya atau dunianya pasti ya habis. ya harta Kalau nggak seberapa bisa- sih kan nah, gitu loh. kalau nggak ketika bisa Allah membawanya, cabut ya cabut. Selesai. Nilai kan gitu, tapi ketika menikah karena Allah dan karena ahlaknya itu kan Berarti kan orang berilmu kan? berarti kan itu ya ketika diuji dengan sedemikian rupa karena memang udah taatnya kepada Allah kan Insya Allah. kan Insya Allah. karena akan bertahan misalkan gitu. Bertahan. Gitu. Kalau Nanti emang sama-sama jodohnya panjang gitu ya. mengerti gitu kan. Ini balik lagi mungkin gini Tat ya, kalau gue bisa simpulkan balik lagi kan yang paling, kalau menurut gue sih yang paling penting itu niat ya. Niat Maksudnya niat itu menikahlah karena Allah. Allah. Nah itu yang penting banget. Mencintailah seseorang karena Karena Allah. Jadi jangan mencintai seseorang karena nafsunya, karena nafsu kita karena dia cakep, atau karena dia kaya, atau karena dia apapun lah. Tapi kalau kita tulus, kita mau nikah karena perintah agama, kalau karena Allah yang yang menyerukan untuk
kita untuk menikah untuk menyempurnakan Nah, agama. itu. Seperti itu mungkin dengan niat yang baik, yang tulus karena Allah, insya Allah mudah-mudahan sih samawa dan kita dapat jodoh yang baik sih gitu. Amin. Ya itu sih yang paling penting sih sebenarnya. Yang tadi sempat kita di briefing bilang, Ustadz katanya bilang ya kalau PDKT sama Allah jangan PDKT manusia itu gimana tuh kalau gitu? Nah itu ya. Ya manusia kan ciptaan Allah. Heeh. Kalau kita pengen PDKT, ya PDKT lah ke yang menciptakan tuh. Ya kan? Dengan cara Ya berdoa, meminta. Jadi lebih utama ya PDKT-nya sama Allah dulu Sama gitu Allah ya. dulu, Sebelum minta. PDKT sama Meminta dulu. yang kita pengen gitu kan. Memang ada yang kita pengen, tapi kan kita PDKT-nya ke Allah dulu. Mudah-mudahan tuh si Anu jadi jodoh gua gitu kan. Iya. Ibaratnya kita mintanya ke Allah kan gitu ya. Mintanya ke Allah. Insya Allah kalau akhlaknya baik, agamanya kuat, akan membawa keberkahan di dalam rumah tangga. Amin ya Allah. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Kayak saya rasa sih cukup segituan. ya. Mungkin Kong punya Statement? konklusi atau kesimpulan terakhir dari obrolan kita yang sekarang ini. Ya itu sih kalau bagi gua ya tadi itu dah. Ini jomblo apa udah menikah nih? Walau alam tadi. Ya pokoknya menikahlah karena Allah gitu lah. Jangan menikah karena tadi panasnya, nafsunya lah gitu. Karena semua itu hanya sementara lah gitu. Tapi kalau kita menikah karena Allah dan ibadah, insya Allah bakal Allah bisa memudahkan. Allah mudahkan lah istilah gitu. Ya karena udah terlalu panjang, kita akhiri saja lah. Terlalu panjang. Podcast kali ini semoga bisa mencerahkan dan semoga bisa dipertemukan dengan jodoh-jodoh terbaiknya. Amin, ya Allah. Amin. Segala kesalahan milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.